Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Yao Zu. Dia hanya seorang preman kecil. Demi dia, kamu bahkan lewatkan peluang luar negeri. Sudah tinggalkan. Dan mundur dari posisi perusahaan. Kamu ke perusahaannya kecil. Untuk menyajikan teh dan air untuknya. Sebenarnya kamu mengharapkan apa? Ibu, Yao Zu dia layak. Pada hari pertama, dia berkencan denganku. Pas di rumahnya, dia sendiri memasakkan semangkuk bubur untukku. Tidak seperti kamu yang aturkan kencanku. Cuma ajak saya ke restoran. Tanpa hati. Kangkir bubur saja sudah bisa menipumu. Selama pacaran dengan dia, kamu beli mobil dia, membelikannya rumah, dan menginvestasikan uang untuk usahanya. Memanfaatkan koneksimu untuk membantunya menjalin hubungan, tapi dia, dari awal hingga akhir, dia hanya mengeluarkan semangkuk bubur. Ibu, kamu katakan itu dangkal. Yao Zu beri tulus hatinya. Lebih berharga. Ketulusan kan? Pernikahan besar, dia tak berani jumpaiku. Biarkanmu datang bicara denganku. Dia tak hargai kamu. Bukan begitu. Dia hanya terlalu sibuk. Kamu benar-benar ingin menikah dengannya, ya? Baik. Lepas semua harta dan koneksimu. Tidak boleh memanfaatkan 1 sen pun dari keluarga. Dengan batas 3 tahun. Nanti, jika kamu tidak menyesal, aku akan memberkati kalian. Ibu, tunggu saja dan lihat. Yao Zu mencintai aku sendiri. Bukan saja status latar belakangku. Ibu, aku akan buktikan padamu. Pilihanku benar. Kartu ini punya juta. Ini uang saku yang kukumpulkan dulu. Semoga bisa membantumu memulai usaha. Anggap saja ini mas kawinku. Tak perlu kamu. Aku menikahimu, bukan uang. Oh ya, ibumu mana? Kok belum datang? Aku sengaja menyiapkan tempat untuknya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya demi kamu. Kita akan hidup bahagia mulai sekarang. Bu. Bu? Hai, Tianzhen, nanti. Kalian berdua jalani hidup dengan baik. Aku akan menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Terima kasih, Bu. Halo Pak Zhou. Sedang bersenang-senang di mana akhir-akhir ini? Tenang saja Pak Zhou. Pasti tidak ada masalah. Wu Group sekarang rantai dananya cukup. Berkah Bapaklah yang membuat saya untung sedikit. Baiklah. Hari ini juga akan kuganti kamu. Sayang, susu rui-rui hampir habis. Bisa kasih uang untuk beli 1 kaleng lagi tidak? Minggu lalu kan baru kasih 200. Kenapa anak kecil makannya banyak sekali? 200 itu untuk beli sayur dan popok murah. Sudah habis semua. Sekarang 1 kaleng susu yang bagus. Juga harganya lebih dari 500. Kamu kasih anak cewek kecil susu 500-an? Kamu masih menganggap diri sebagai nona kaya raya? Wu Yao Zu, waktu kamu ngejar aku dulu, bukan seperti ini. Kamu masih berani sebut hal itu? Dulu kalau bukan karena lihat kamu punya sedikit harta, aku akan ngejar kamu. Kamu malah putus hubungan dengan keluarga. Sampai setitik pun tak menyisakan untukku. Akhirnya, harus mengandalkan diriku sendiri. Wu Yao Zu, jadi orang harus punya hati nurani. Sebelum menikah, akulah yang membiayaimu mencari investasi ke sana kemari. Perusahaanmu baru bisa berkembang seperti sekarang. Kalau bukan karena aku yang membantumu, seluruh keluargamu mungkin masih tinggal di desa. Kamu menikah denganku. Itu sudah kewajibanmu. Dengan kemampuan yang kumiliki sekarang, menikahi putri orang kaya pun masih sangat mudah. Kamu sudah tidak berguna lagi bagiku. Aku belum menceraikanmu. Kamu harusnya bersyukur. Nyonya, apakah Anda benar-benar akan berinvestasi? 50 juta ke perusahaan Wu Yao Zu. Masa 3 tahun hampir berakhir. Wu Yao Zu sudah sukses. Tianzhen tidak pernah menghubungiku sekalipun. Apakah aku salah menilai?
Dulu hubungan Nona dengan Anda sangat buruk. Meski hidupnya sulit, dia pasti malu untuk meminta bantuan Anda. Baiklah. Kalau begitu, saat membicarakan investasi dengan Wu Yaozu kali ini, aku ingin melihat bagaimana sebenarnya keadaannya. Ibu, Anda dalam peran investor atau sebagai mertua? Saya siapkan hadiah. Sebagai mertua, saya tak bisa melihat sikap asli Wu Yaozu pada putriku. Saya akan mengujinya sebagai investor. Saya ingin lihat, di antara uang dan istri, mana yang akan dia pilih. Asisten Chen. Direktur Zhang, karena secara terbuka, kita akan investasi ke perusahaan Yaozu. Pembantuan diam-diam beberapa tahun ini dihentikan. Tidak perlu. Meski baru ini dia untung dari Direktur Zhao, tapi berbisnis dengan rubah tua itu, risiko terlalu tinggi. Jika hentikan invest, pengaruhnya besar. Jangan sampai Tianzhen ikut terseret. Ngomong-ngomong, proyek baru Wu Yaozu segera jual. Katanya dia sangat serius. Sampai mengundang wartawan dan media. Kalau begitu, kita umumkan investasi kita padanya. Pada hari itu juga. Jika dia sungguh baik pada putri saya boleh beri dia hormat. Tianzhen, sekarang kamu juga sudah jadi ibu. Aku tak tahu apakah kamu sedikit paham niat baikku ini. Wei Wei jarang pulang. Sebagai adik ipar, kamu bahkan tak bisa seduh teh. Apa kamu tak tahu sopan santun? Bu, tadi ibu yang suruh saya mengepel lantai. Sekarang seduh teh aku. Aduh, adik memang manja ya. Aku di suami. Papa harus dikerjakan sendiri. Tidak seperti adik ipar. Sampai tuang teh padaku saja susah. Oh ya, ibu mertuamu menyuruhmu melakukan segitu banyak hal? Sungguh menderita. Ya, bawa ini. Nanti di rumah mertua, kamu punya berani. Bu, saat menikah dulu. Bu kata padaku, ibu akan memperlakukan aku seperti anak kandung sendiri. Tapi sekarang, uang susu ratus ribu. Ibu enggan kasih gelang emas 10.000. Ibu belikan begitu saja. Cih, masih bilang anak kandung? Malah tidak bisa melahirkan laki-laki. Berani-beraninya kamu bandingkan dengan anak kandungku. Bu, ini seru. Aku mau. Taruh, ini barang pemberian ayahku. Kamu tidak izinkan aku main. Kamu juga jangan harap dapat. Kenapa seenaknya sentuh barang orang? Mainan rusak? Perlu itu. Sial sekali Guangzong. Jangan takut, besok nenek akan belikan yang lebih baik untukmu. Ayo main. Mainan rusak. Sebelum ayah meninggal. Yang ayah tinggalkan untukku sebelum dia meninggal. Ayah. Tianzhen, jangan ya. Ayahmu membelinya pagi untuk upacara kedewasaanmu. Di perjalanan pulang, terjadi kecelakaan. Wu Yaozu, kamu jelas-jelas tahu penting musik box ini. Oh, bagiku.
Bukankah seharusnya aku menuntut keadilan? Guangzhou masih kecil. Kamu bisa jangan berlebihan? Sejak pertama kali, aku bercerita tentang pengalaman ini padamu. Kamu bilang, akan gantikan ayahku lindungiku. Masuk sini kak lindung, maksud. Kamu malah semakin menjadi. Ya? Tolak baik malah buruk. Sudahlah. Dia cuma mau uang kan? Wewe, berikan dia 200 yuan. Cukup ya? Ambil ini. Sapu besi pecahan sia di lantai ini. Jangan kotori lantai rumahku. Woi. Sekarang anakmu sekolah di tiga swasta itu, uang sekolahnya 80.000 setahun. Itu kubayar dengan menjual perhiasanku. Suamimu berjudi dengan orang lain, tidak bisa bayar hutang. Mereka mau memotong tangannya. Akulah yang berlutut memohon pada teman lamaku, pinjam 20k dengan jasa. Baru urusannya selesai. Zhang Tianzeng, kamu tutup mulut. Yaozu, kontrak tender pertama yang kamu menangkan, 3 malam, membantumu menyelesaikannya. Waktu peluku bilang, kamu tidak bisa hidup tanpaku. Uang, jasa manusia, mudaku, ilmu, kenangan terakhir dari ayahku untukku, semua kuberikan kamu. Sekarang, aku tinggal setengah nyawa dan anak perempuanku. Tapi kamu bahkan biarkan anak perempuanku. Susu formula tidak dibelikan? Apa kalian pakai bekas orang lain? Maka kalian ingin memaksaku? Aduh, kalian puas. Zhang Tianzhen, kau gila ya? Kalau bukan karena kau jadiku sudah lama menikahi putri orang terkaya. Menikahi putri orang terkaya? Usahamu, Yaozu, bisa berkembang secepat ini karena aku. Perusahaan Wu Yaozu berkembang cepat. Itu semua karena aku. Kamu ini berani-beraninya membuat tentang dirimu sendiri. Anakku bisa sukses, itu semua karena kemampuannya sendiri. Zhang Tianzhen, lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa rupanya? Mengapa usaha saya berkembang cepat? Pasti aku hebat deh. Adik, bukan aku mau, tapi kamu jaga dirimu. Statusmu sekarang. Kalau tidak, Yaozu nanti tak tahanmu. Ya, kamu bergantung sedikit uangmu. Lalu berkuasa di keluarga kami. Mana ada menantu seperti kamu? Aku berkuasa. Rumah tangga ini, semua aku yang kerjakan. Anak juga aku yang urus. Dulu aku. Kamu selalu cuma bisa ngungkit lalu, kan? Itu semua memang kewajibanmu. Orang terkaya akan segera berinvestasi padaku. Tunggu saja. Tanpamu, aku tetap bisa sukses. Orang terkaya mau berinvestasi padamu? Itu tidak mungkin. Xiao Zhang, tolong kendarai lebih cepat. Baik, Nyonya. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Entah si gadis kecil ini merindukanku atau tidak. Benar. Terkaya sudah kirim utusan hubungi saya. Investasi 50 juta padaku, sayang. Karena kamu ini, batu sandungan. Aku tidak bisa menikahi putri tunggalnya. Kalau tidak, semua grup Zhang menjadi milikku. Lebih baik kita lakukan saja sekaligus. 50 juta. Orang terkaya ini benar-benar dermawan. Kamu lihat kan Yaozu keluarga. Memang sangat baik dan itu bukan karena menikahi kamu yang tidak berguna ini. Ibu berinvestasi untuk Wu Yaozu. Apakah itu untukku? Tahukah kamu, putri orang terkaya itu adalah aku. Sampah pemboros. Kalian tahu, putri terkaya adalah... Rui lapar nangis. Susu bayi sudah habis, Yaozu. Mohon bisa beri aku sedikit uang untuk membeli sekaleng susu formula. Yang paling murah pun tidak apa-apa. Di atas meja sana ada jeruk. Biarkan dia isap itu. Dulu kamu tidak mau, cewek kecil. Tidak perlu terlalu dimanja. Biarkan dia lapar beberapa kali. Dia akan diam. Biarkan calon anak perempuan lihat. Jangan masuk ke keluarga Wu kami. Zhang Tianzhen, jika kamu masih ingin tinggal di rumah ini, usah cepat beri saya cucu laki gemuk. Jangan terus terpaku pada hal sia-sia. Iya, kamu fokus pada sesialan. Tidak buat siang, ibu malah repot. Menantu perempuan mana yang seperti kamu? Dia adalah anak kandungmu. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Kalau mau, banyak yang beri aku anak. Seorang anak perempuan tidak berharga.
tak berguna. Kamu menikah ke keluarga kami, tidak untuk besar. Benar-benar tidak berguna. Pergi sana. 真他妈废！ Baik, kalau kau mau nikah dia. Kamu harus lepas semua aset dan koneksi. Tidak boleh pakai rumah satupun. Batas 3 tahun. Setelah itu, kalau kamu tidak menyesal, aku akan mendoakan kalian. Dulu kalau bukan karena kamu punya sedikit harta, aku akan mengejarmu. Kamu malah memutuskan hubungan dengan ibumu. Tidak menyisakan apa-apa untukku. Akhir aku sendiri. Wu Yaozu, demi kamu aku mengorbankan segalanya. Tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Ayo kita bercerai. Berani kamu, proyek properti baru akan segera diluncurkan. Investasi dari orang terkaya juga akan segera masuk. Di saat seperti ini kamu bercerai? Apakah kamu ingin menghancurkan reputasiku? Benar, hanya karena hal kecil seperti ini. Kamu mau bercerai? Bukankah dulu kamu rela memutuskan hubungan dengan keluarga untuk menikah? Dan datang ke sini? Sekarang mau cerai? Kamu bahkan tidak punya tempat untuk pergi, kan? Kata-kata tentang perceraian, aku tidak ingin mendengarnya untuk sementara. Jika kamu sampai memberitahu media dan wartawan di luar, kamu dan Rui, tunggu saja nasib kalian. Apa yang akan kamu lakukan pada Rui? Bukankah kamu bilang, aku sukses karena kamu? Hari ini akan kuperlihatkan, tanpa aku, kamu dan Rui tidak akan bisa bertahan hidup. Bu, mulai sekarang Rui, serahkan pada ibu untuk diasuh. Jika Zhang Tianzhen tidak menurut, ibu cekik saja si anak pemuras uang ini. Kakak. Harimau buas pun tidak memakan anaknya. Apakah kau masih manusia? Perkara sebesar pernikahan, dia bahkan tidak berani datang menemuiku. Menyuruhmu sendiri, datang berdiskusi denganku. Ini jelas tidak menghargaimu. Bu, kenapa ibu datang? Anak kecil, kamu diet apa sih? Perutmu jadi tidak enak, kan? Minumlah semangkuk bubur ini. Aku tidak mau minum. Aku sebentar lagi akan menikah. Aku ingin menikahi Yaozu dengan penampilanku yang tercantik. Aku benar-benar tidak tahu anak itu. Apa yang dia berikan padamu? Sampai-sampai kamu tidak peduli dengan kesehatanmu sendiri. Dalam cinta, menempatkan dirimu serendah ini pasti akan merugi. Bu, Yaozu tidak akan membiarkan aku dirugikan. Bu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Menyesal? Aku yang lebih menyesal. Dulu aku seperti anjing, merendahkan diri untukmu. Apakah hatimu sangat bangga? Dulu aku mengejarmu begitu lama. Kau malah memutuskan hubungan dengan keluarga dan melepaskan harta warisan. Aku tidak mendapat sepeser pun. Dan kau malah menyesal. Halo, saya mewakili grup Zhang untuk membahas investasi. Wah, Teriak apa panggil roh? Orang kaya datang. Kamu nanti hati-hati. Jangan bicara sembarangan. Tianzhen, Rui masih di ibuku. Kalau kamu berani bicara sembarangan nanti, aku akan menyuruh ibu menusuk matanya. Kakak, nanti bersikap cerdas. Baik-baik pada Tianzhen. Biar Raja Harta lihat. Keluarga baik. Tenang, aku tahu mana yang penting. Cepat rapikan ini. Hidangkan makanannya. Makan sambil ngomong. Saat orang terkaya melihat kebaikanku pada istri, pasti lebih puas padaku. Nanti, setelah menikahi putri orang terkaya, bisa mewarisi aset miliaran, sedangkan Zhang Tianzhen. Hah? Direktur Zhang, kenapa Anda datang sendiri? Saya bahkan belum sempat mempersiapkan. Nanti takut susah jawab. Tidak apa-apa. Jangan sungkan. Kebetulan saya sedang dinas ke sini. Sekalian membahas urusan investasi. Semoga tidak mengganggumu. Tidak. Silakan masuk. Kami baru mau makan. Istri saya baru lewat nifas. Harus diberi makan yang bergizi untuk menguatkan. Karena wanita melahirkan itu tidak mudah. Silakan. Ini bagaimana? Hah? Apa yang terjadi ini, Pak Zhang? Jangan salah paham. Adik ipar. Pedih mata saat iris bawang. Mengiris bawang? Tianzhen sejak kecil paling benci menyentuh bawang bombay. Oh, rumah Xiaowu masih menyuruh istri nifas masak? Tidak. Saya yang masak. Biasanya, dia hanya sesekali membantu. Ya kan Tianzhen? Ruir masih di rumah mama.
Kamu jujur saja. Xiao, sekarang bisnismu semakin besar. Orangnya semakin sibuk, harus bagi tugas. Pasti sangat lelah ya. Kenapa tidak ambil pembantu? Kenapa Mama pura-pura tidak mengenal aku? Apakah dia benar-benar marah padaku dan tidak mau aku lagi? Pembantu? Bukankah Zhang Tianzhen yang kerjakan ini? Kenapa buang uang pembantu? Pak Zhang, Anda tidak tahu. Tianzhen malum orang asing tak mau datang ke rumah. Aku tak mampu tolaknya. Pulang saja, mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan Tianzhen selalu ceria terbuka. Pembantu di rumah puluhan. Tidak pernah terlihat dia pemalu. Apakah Hu Yaozu berbohong? Benarkah? Xiao, bahan perusahaan sudah saya lihat. Kemajuannya cepat ya. Anda terlalu memuji. Masih harus banyak belajar dari Anda. Tapi rasanya Anda agak terlalu bergantung Pak Zhao. Risiko besar. Ya, Anda benar, kami sedang mengembangkan sektor lain. Ini tidak sulit. Saya bisa memberikan grup Zhang. Konstruksi grup, saya berikan sebagian. Cukup bebasmu dari bergantung Zhao. Wah, terima kasih banyak, Direktur Zhang. Tapi, bisnis ini butuh ketua tetap di luar negeri. Minimal setahun lebih. Kamu rela pisah? Keluargamu selama itu? Hanya setahun. Ini kesempatan bagus. Tapi, citra sebagai suami penyayang yang baru saya bangun. Direktur Zhang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi istri saya baru melahirkan. Saya tidak bisa meninggalkan dia lama. Bagi saya, karier memang penting. Tapi keluarga lebih penting lagi. Dibanding seluruh grup Zhang, sektor bahan konstruksi kecil ini. Apa artinya? Saya dapatkan favor terkaya, istri putri kaya, tak punya uang. Saya mengerti. Ayo makan. Masak dingin Pak Zhang. Silakan cicipi masakan saya. Benar, ayo makan dulu. Guangzhong, ayo makan bersama. Silakan duduk. Wajahmu kenapa? Apa masalah wajahmu? Aku, Tianzhen, ini karena terlalu banyak suplemen saat masa nifas. Ibuku selalu buat makanan berbeda untuknya. 2 hari ini panas hati. Oh, begitu rupanya. Jauh. Aku punya satu kontrak outsourcing untuk proyek baru pariwisata. Meski kamu telah tolak bisnis bahan bangunan grup kami. Tapi aku masih sangat yakin padamu. Proyeknya keuntungan tinggi. Cuk perusahaanmu menggandakan kinerja tahun ini. Baiklah, tanda tangani. Tunggu. Ada satu klausul dalam kontrak ini. Istrimu harus tanda tangani sebagai jamin bersama. Bagaimanapun, proyek ini melibatkan pendanaan di muka. Aku butuh jaminan ekstra. Minta Zhang Tianzhen menjamin. Dia cuma ibu rumah tangga. Tidak punya aset atas namanya. Tunggu, apakah Zhang Direktur coba? Aku beristri dalam risiko. Kenapa ibu minta jamin? Dia tahu. Tenang saja. Cuma tanda tangan. Tidak akan ada masalah apa-apa. Makasih Pak Zhang hargai saya. Tapi, aku tidak akan membiarkan Tianzhen menanggung risiko bersamaku. Yaozu, kamu bodoh. Apa hubungannya kalau kamu minta dia tanda tangan? Aku menikahinya untuk dia hidup baik, bukan untuk menanggung risiko apapun. Meskipun mungkin kehilangan proyek menghasilkan uang besar di depan mata ini, Ya, bisnis bisa dicari lagi. Tapi istri hanya satu. Ya sudah si sampah yang tanda tangani bisa dapat untung besar. sampah. Anak yang merugikan. Pak Zhang, salah dengar. Dia bergumam. Dialog dari kartun. Anak-anak memang begitu. Ambil balik dokumen ini. Saya tak boleh Tianzhen tanda. Anak ini hanya mau makan merek ini. Kalengnya sudah hampir habis. Anaknya memang suka merek ini. Tak mau ganti yang lain, hari ini habis. Sudah mau beli. Anda datang. Saya akan pesan satu lewat ponsel sekarang. Rumah ini, semuanya terasa aneh. Pasti ada yang disembunyikan dariku. Bukankah itu kotak musik Tianzhen? Mainan rusak, kenapa masih ditaruh tamu? Anak kecil bisa terluka kalau menyentuhnya. Ini kelalaian saya. Saya akan membuangnya sekarang. Buang? Tidak. Tianzhen, Pak Zhang sudah bilang, sampah ini bisa melukai anak kecil. Jangan keras. Sampah? Tianzhen, dengarkan kata-kata.
Jika masih ingin hidup putri, bersikaplah baik-baik. Tianzhen benar terlalu gila demi Wu Yaozu. Dia tak peduli kotak musik ayahnya. Sayang, duduk di sini istirahat dulu. Aku akan membuang sampah. Siapa yang bilang mau membuang? Siapa yang bilang mau dibuang? Pak Zhang, Anda bilang, sampah ini di sini bisa melukai anak-anak? Sampah? Kamu tahu nilai kotak musik ini? Bukankah itu hanya mainan biasa? Mainan biasa? Ini adalah karya tangan. Master dari luar negeri. Edisi terbatas global. Nilainya lebih dari 600.000. 600.000? Pak Zhang, apakah Anda salah lihat? Saya tidak mungkin salah lihat. Karena putri saya juga punya yang persis sama. Dia sangat menghargainya. Saya kesal sekali. Zhang Tianzhen ini bawa barang baik, tidak bilang saya. Kenapa kotak musik rusak? Dia yang menjatuhkannya, saya lihat. Kamu, Apakah dia benar kamu demi Wu Yaozu merusak kotak musik pemberian ayahmu? saya. Ya, saya yang merusaknya. Mereka sungguh baik kepadamu? Ya, Kalau kamu sangat suka Yao, maka aku akan tunjukkan wajah aslinya. Xiao Wu, saya suka keluarga Anda. Terlalu dipuji, Pak Zhang. Saya tidak akan bertele-tele lagi. Saya datang hari ini, selain untuk membahas investasi, ada satu hal lagi. Silakan. Sekarang dua pilihan pertama, tetap dengan rencana semula. Saya beri investasi 50 juta. Kedua, segera cerai dengan istri Anda. Asalkan Anda menceraikannya, saya tidak hanya akan menambah 100 juta investasi dan nikahkan putri saya. Menikahimu putriku. Seluruh Zhang akan Anda kelola. Investasi 100 juta. Waris Group. Zeng, ini adalah kesempatan yang tidak pernah kudimpikan, Pak Zhang Anda. Anda tidak bercanda, kan? Putri saya kagum Anda. Saat Anda lajang lagi, saya bisa segera atur pertemuan. Perjanjian investasi juga bisa segera ditandatangani. Tapi setuju saja. Apakah terlihat saya terlalu tidak berperasaan, Pak Zhang? Istri saya masih ada di sini. Apa pentingnya dia ada di sini? Apakah dia bisa menandingi putri saya? Ibu sedang menguji Yaozu. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Tianzhen tidak bisa dibandingkan dengan putri Anda. Kamu bilang tak standing putriku? Maka cepat tulis surat cerai. Benarkah? Wah, bagus banget. Anda sangat selera. Yaozu kami ini paling menyayangi istrinya. Karena Anda begitu menyayangi istri, saya rasa Anda pula tidak mau cerai. Dia mau. Mana mungkin dia tidak mau? Pak Zhang, begini dulu. Tianzhen memaksa saya dengan cara kotor sehingga terpaksa menikahinya. Oh, begitu. Ya, coba kamu ceritakan. Bagaimana dia memaksamu menikah dengan cara kotor? Sebenarnya, awalnya aku ingin fokus bekerja dulu. Seharusnya beristri setelah sukses. Tapi Tianzhen dulu ingin menikahiku, memutus hubungan keluarga sampai semua tahu. Kalau begitu, kamu tidak menyukainya? Ya, dulu Tianzhen yang suka pandang pertama padaku, dia selalu ganggu aku, paksa nikahiku. Kamu bohong. Waktu itu jelas. Berhenti! Tarik-menarik seperti apa ini? Akhirnya menunjukkan wajah aslimu. Tianzhen, kamu lihat baik mata lebar. Orang apa sebenarnya yang kamu nikahi? Meski dia ganggu kamu, kamu boleh hindari dia. Kenapa akhirnya menikahinya juga? Itu karena dia memberi obat diam-diam, memaksa saya tanggung jawab. Aku menikahinya hanya karena tanggung jawab. Yaozu, bagaimana bilang begitu? Kenapa? Aku kata kamu, aku sudah lama menahanmu. Kita keluarga rawat kamu. Tapi kamu, hari-hari bawa uang hasil kerja kerasku untuk main, boneka cari uang. Apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Iya, Bibi sangat pemarah. Tadi bahkan ingin memukulku. Lihat, anak tidak berbohong, kan? Malah Guangzong, dia selalu bilang begitu. Dia buat keluarga kita susah. Kalau begitu, investasinya lebih baik dibatalkan dulu. Jangan, Pak Zhang. Kenapa tiba-tiba menarik investasi?
Wu Yaozu, keluar kau! Bayar utangmu! Ini, apa yang terjadi, Bu? Aku tidak tahu. Baru ini, preman banyak yang onar di sini. Aku akan lihat. Kamar mandi kalian mana? Tolong Tianjin antar aku. Adik ipar kesehatannya kurang baik ya. Biar aku yang antar. Tidak usah, kamu jaga anak saja. Tianzhen memang kurang sehat, justru harus lebih banyak bergerak. Tianzhen, antarkan aku. Ini kenapa? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja terbentur. Omong kosong, mana mungkin ini benturan sendiri. Biar aku cek, mana lagi? Aduh, Bu. Jangan urusiku. Ini salahku sendiri. Ini semua memang pantas ku dapatkan. Anak bodoh. Di dunia mana ibu tak khawatir anaknya? Cepat katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Sejak mas kawinku habis terkuras, dia mulai pukul aku. Mabuk pun pukul. Kesalahan bantah ibu mertua dipukul pagi. Aku hanya meminta uang susu anak. Dia malah. Dia berani buatmu begini. Nah, ikut ibu. Aku harus buat dia membayar. Tidak bisa. Rui-Rui masih di tangan mereka. Yang tak peduli ikatan mereka. Mereka pasti akan menyakiti Rui-Rui. Baik. Kita buat ini. Baik, Yaozu dipukul. Oh, buruk. Yaozu dipukul. Apa? Apa yang terjadi? Dua orang pukul Yaozu lu. Mio, ayo kita lihat. Ayo, keluar. Kita juga lihat. Cepat kembalikan uangnya. Ayo, ibu tidak mati. Kamu tidak mau bayar ya? Kalian ini apa? Mau bunuh orang? Tolong! Kalian yang teriak tolong. Wu tak bayar gaji kami setengah tahun. Kami sudah tidak bisa hidup lagi. Kami harus teriak, tolonglah. Xiao, ini bagaimana ceritanya? Pekerjaan bangunan berat. Kamu juga sebenarnya buruh kecil. Tahu kesulitan mereka. Bagaimana bisa kamu menunggak gaji mereka? Direktur Zhang, bukan begitu. Mereka tidak masuk kerja tepat waktu. Mereka kurangi bahan. Saya potong gaji. Saya tidak menunggak. Omong kosong. Bahan kami, kalian sendiri yang beli. Kalau ada pengurangan bahan, itu juga pihak internal menyalahkan kami atas hal ini. Apa maksudnya? Kami bekerja setengah tahun, kau memecat kami. 1000 gaji, mana ada bos begini? Kenapa gaji ditahan begitu lama? Pak Wu, silakan jelaskan saja. Direktur Zhang, saya tidak sengaja menahan gaji. Sungguh, properti baru sedang lesu. Keuangan, perusahaan, sedang ketat. Menunggu investasi Anda menyelamatkan. Saya bersumpah. Saat rumah besok dijual, saya dapat uang. Saya segera bayar gaji. Saya percaya Anda. Kalian berdua, atas nama grup Zhang, saya jamin, besok pasti gaji kalian dibayar. Kalian pulang dulu. Direktur Zhang, soal investasi itu. Acara peluncuran besok, saya akan nyatakan investasi ke seluruh wartawan dan media kota. Bakal buat Anda mulia. Semoga besok hadiah besar ini bisa Anda terima. Zhang, tentang saya dan putrimu. Sudahlah Ruth. Saya harus pulang urus investasi. Jangan kecewakan saya. Kamu lagi ngapain? Aku lagi rapi-rak buku. Iya sayang, besok beneran bakal bayar gaji buruh. Kok tanya-tanya gitu? Maksudku, kita aja sampai uang susu anak. Gak punya. Kamu beneran ada duit buat bayar buruh? Masih kesel itu? Kamu sarkastis banget. Dasar pelit.
Kalau bukan karena kamu, hari ini konglomerat pasti setuju nikahkan anaknya sama aku. Udah, tunggu besok depan media. Habis akting jadi pasangan harmonis, bunuh dia. Biar aman. Aku awalnya tak pernah pikir bayar gaji. Kamu kira, kenapa aku tunda setahun? Tapi, ini kan melanggar hukum. Besok jam segini, semua orang bakal tahu konglomerat investasi usahaku. Nanti, kalau miskin itu sibuk nyari muka ke aku. Siapa yang berani minta duit ke aku? Kamu gini, nggak takut Direktur Zhang tahu? Dia nggak bakal tahu. Besok, begitu berita keluar, siapa berani cek rumahku? Padahal inspeksi udah lulus. Meski mesti ganti 2 nomor kecil, standar semen diturunin 1 tingkat. Memangnya kenapa? Uang yang dihemat cukup buat beli mobil mewah. Merek emas konglomerat ini adalah jimat terbaik. Kamu malah berani korupsi material. Terima kasih atas ide bagus dari Pak Zhao. Kalau tidak, saya akan menghabiskan banyak uang dengan sia-sia. Tapi begini, kamu tidak takut ada risiko keamanan? Mati mereka. Ya saja. Nanti tinggal lempar kesalahan ke pekerja. Selesai. Oh ya, besok temani saya menghadiri acara peluncuran penjualan. Pakai baju bagus, jangan malu saya. Kalau besok kamu berani main-main, jangan salahkan saya jika tidak bersikap baik kepada Rui. Ikuti aku dari belakang nanti. Cukup tersenyum saja. Jangan bicara hal lain. Mengerti. Sudah berangkat, Tianzhen? Kau tahan waktu dulu. Ya, iya. Pidatoku mana? Cepat kasih. Jangan terus-terusan lambat. Kayaknya salah ambil. Ini draft aku. Segera kembali ambilkan yang baru untuknya. Zhang Tianzhen, apa kau sengaja ingin membuatku malu di depan media? Aku peringatkan kau. Jangan coba-coba berbuat ulah di acara seperti ini. Aku akan cetak ulang untukmu. Tuan Wu, di luar sepertinya mobil orang terkaya. Orang terkaya datang hari ini juga. Astaga, dengar orang terkaya dukung Wu. Ternyata benar. Iya, orang terkaya sampai datang sendiri mendukungnya. Tuan Wu benar-benar hebat. Di acara seperti ini, pakai headphone apa? Lepaskan. Sudah, upacara hampir mulai. Wartawan ada. Jangan gerak. Dengar Pak Wu, dan istrinya sangat baik. Hari ini jumpa ternyata. Betul. Benar-benar. Tak bisa dipisahkan sedetik pun. Baik. Kalau begitu kau ikut di sampingku. Jangan bicara sembarangan. Kuichun, ada di rumah? Kura satu, nunggu kau. Main mahjong? Ya, Hari ini tidak bisa. Anak saya menyuruh saya menjaga anak di rumah. anak kecil, apa yang perlu dikhawatirkan? Oh, masa dia lari sendiri? Tempat mainnya di rumah pawang sebelah, main beberapa putar saja, lalu pulang. Kalau menang, anakmu pasti tidak akan marah. Baik, kita pergi cepat dan pulang cepat. Ayo. Cepat. Cepat. Mari sambut tokoh hari ini, Direktur Wu Group. Naik panggung untuk memberikan sambutan. Hari ini di sini, yang saya paling ucap kasih adalah istri. Dia selalu menemani, mendukung saya. Dia membuat saya merasakan tanggung jawab keluarga. Justru karena tanggung jawab ini, lahirlah proyek kita sekarang, proyek Anjuyuan kita. Saya dan tim kerja saya selalu jujur untuk setiap pemilik rumah impian dia. Bayinya aman dikirim LS diperiksa. Wu Bapi, kau tidak punya hati nurani. Kembalikan uangku. Wu Bapi, rumah impian bangunmu akan dibangun dengan mengorbankan dengan keamanan bekerja. Aku ingat kamu, penyimpangan Tegak Dinding Blok 2.
melebihi standar. Aku sedang pertimbangkan menyalahkan orang terkait. Kenapa kamu dulu? Jangan fitnah aku. Kami bekerja keras. Selama setengah tahun, kamu cuma bayar 1.000 yuan. Katakan, kapan gaji sisanya akan kamu bayar? Tuan Wu, apakah mereka katakan benar? Benarkah Anda telat gaji? Semuanya. Sekarang ini, aku juga harus mengatakan beberapa kebenaran. Alasan penundaan pembayaran gaji sebagian pekerja adalah karena kami dalam pemeriksaan kualitas internal menemukan beberapa masalah yang memprihatinkan. Misalnya, ada yang ganti semen buruk. Jangan tuduh tanpa bukti. Laporan uji semen itu. Laporan uji palsu, tapi Nurani tidak. Justru untuk hilangkan masalah. Pastikan keamanan rumah pemilik, aku terpaksa menanggung biaya ganti bahan tinggi. Bikin sulit kas perusahaan. Aku bisa mengecewakan diriku sendiri. Tak boleh rugikan pemilik. Pak Wu, pengembang Nurani. Pekerja ini sangat jahat. Expose lah. Pak Catat, ini adalah tanggung jawab pengusaha berhati nurani. Jangan ribut. Aku punya bukti. Jangan berisik. Aku punya bukti, Weozu. Kamu telat gaji buruh, bangun gedung dengan bahan buruk, korupsi. Apa Nurani mau dipakai anjing? Sang Janja, kamu gila ya? Bicara butuh bukti. Aku Wu Yaozu, selalu bertindak degi Nurani. Hati Nurani yang bersih? Aku mau tanya, besi tulangan di proyek baru. 2 ukuran lebih tipis dari desain. Bagaimana kamu jelaskan ini? Omong kosong. Material kami, semua diuji ketat mutu. Kamu bilang material yang kugunakan tidak sesuai desain. Kamu punya bukti? Tianzhen, biasanya aku memperlakukanmu tidak buruk. Tak kusangka kamu berani memfitnahku di acara penting seperti hari ini. Remote di tanganku kebetulan bisa mengontrol layar besarmu. Karena kamu baru bilang, Nurani bersih. Berani kamu biarkan semua tahu kebenarannya? Orang ini pantas saja kemarin aneh sekali. Ternyata jebakku bicara, dia rekamnya. Diam kau. Kenapa? Kamu takut? Apa perlu kubantu? Apakah ingin ingat kamu lagi? Walaupun tulangan diganti 2 nomor, semen turun 1 derajat. Apa masalah? Uang yang dihemat cukup untuk beli mobil mewah. Semua, jangan salah paham istriku. Baru lelah banget asuh anak, sampai hilang akal. Kalau gitu orang lihat, siapa sebenarnya yang tidak waras? Aku tidak pernah terpikir untuk membayar gaji mereka. Kalau tidak begitu, mengapa aku menunda selama setengah tahun? Besi tulangan diganti dengan yang lebih tipis 2 ukuran, standar semen diturunkan 1 tingkat. Uang yang dihemat cukup untuk membeli mobil baru. Tidakkah kamu takut ada risiko keamanan? Kalau menikmati, ya biarkan saja. Nanti, salahkan saja para pekerja. Tidak tahu malu, pengembang yang serakah. Kembalikan uang, laporkan ke polisi. Kembalikan uang, laporkan ke polisi. Zhang Tianzhen, betapa kejamnya hatimu. Jangan lupa Rui masih di tangan ibu. Sekarang, beritahu mereka segera. Video itu palsu. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertemu putrimu. Wu Yaozu, kau pikir aku masih takut padamu sekarang? Kau bahkan tidak menginginkan nyawa putrimu lagi. Aku tidak menyangka kalimat ini ternyata keluar dari mulutmu. Apakah kau pernah peduli pada Rui? Bahkan sedetik pun? Tianzhen, aku tahu aku salah. Asalkan kau bantu aku kali ini, aku pasti akan baik padamu dan anak kita nanti. Baik, aku akan bantu kamu membersihkan namamu. Ternyata memang masih berpikiran cinta buta. Setelah acara penjualan selesai, aku akan memberimu pelajaran. Para hadirin, video ini palsu. Di bawah ini istri saya akan menjelaskan kepada semua. Bentar, boleh saya tanya, apa ini? Benar-benar ingin Anda expose? Mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda yakin video ini benar-benar asli dan valid? Semuanya. Yang ingin saya katakan adalah, setiap kata dalam video ini, semuanya benar. Semuanya. Yang ingin saya katakan adalah, setiap kata dalam video ini adalah benar. Tianzhen, malam ini, rekam bukti kejahatan Wu Yaozu. Besok, saat Wu Yaozu pergi ke acara penjualan, saya akan berusaha menyelamatkan Rui. Saat itu, saya akan membuatnya hancur reputasinya. Selain itu, Wu Yaozu juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang parah terhadap saya. Bulan lalu, saya baru melahirkan hanya karena saya melahirkan seorang anak perempuan. Oh, dia ingin membiarkan anak perempuan saya kelaparan sampai mati? Kamu berbohong. Dia berbohong. Jangan percaya dia. Lalu ini bagaimana? Dia tidak hanya memukul saya, tapi juga mencuri harta saya sebelum menikah, menggunakan uang saya untuk membuat keluarganya hidup enak. Tapi kemudian dia malah memukul dan memaki saya. Ya ampun, Wu Yaozu ini benar-benar bukan manusia. Istri memberikan semua uangnya, dia malah memukulnya. Iya, zaman sekarang ini masih ada orang yang mementingkan anak laki-laki. Saya tidak. Itu kamu sendiri yang tidak sengaja jatuh? Apa hubungannya dengan saya? Rui juga anak kandung saya. Mana mungkin saya menyiksanya? Sejak kecil, saya juga dari keluarga orang tua tunggal. Sejak kecil juga dibesarkan oleh ibu saya. Saya lebih bisa memahami kesulitan perempuan.
Mana mungkin saya mementingkan anak laki-laki? Saya baru saja selesai masa nifas. Kamu malah menyuruh ibumu membawa pergi anak perempuan saya, mengancam saya, menyuruhku berpura-pura bersamamu, menipu media, menipu semua orang. Jika aku tidak mau bekerja sama dan berpura-pura, kau akan membunuh anakku. Aku punya buktinya. Temani aku di acara peluncuran besok, ingat pakai yang bagus. Jangan mempermalukanku. Jika engkau berani main-main, jangan salahkan aku jika Rui kena getahnya. TNW, apakah isi video ini benar? Anda mengancam istri untuk berpura-pura hanya untuk menipu publik dan mencari keuntungan. Aku memang memukul Tianzhen. Aku memang memukul Tianzhen. Ini, Tuan Wu, Anda mengakui Anda memukul Nyonya Zhang ya? Wah, tinggal di rumah pengembang begini. Aku takut umurku jadi pendek. Ya, orang busuk moralnya, laporkan polisi. Aku memang memukulnya. Tapi itu ada alasannya. Bagaimanapun, tak boleh pukul istri. Benar, bukti jelas. Kamu masih berkilah. Kalian tahu betapa parah depresi pasca? Minggu lalu dia tiba-tiba mengamuk. Ambil gunting mau tusuk ibuku. Untung ibuku hindar tepat nanti. Astaga, ini terlalu berbahaya. Di satu sisi ibu yang besarkan saya dengan susah. Sisi, ada istri melahirkan saya. Bagaimana? Aku bisa hentikannya. Kamu bohong, aku tak pun depresi postpartum. Jelas kamu. Cukup. Dulu khawatir kamu sedih, jadi tak berani beritahu. Ternyata, kamu malah memfitnahku di tempat yang begitu penting ini. Ini rekam medismu di RS Jiwa. Dokter menyarankanmu dirawat inap. Aku selalu tidak tega. Seharusnya dari dulu mendengarkan saran dokter. Agar kamu bisa cepat sembuh. Tidak sampai sekarang semakin parah. Wu Yaozu, beranikah bilang semua? Ini surat diagnosa dari RS apa? Dan dari dokter siapa? Saya bisa berhadapan langsung dengannya. Yaozu, berani kamu beritahu orang? Dokumen diagnosis, rumah sakit mana, dan dari dokter siapa? Aku bisa berhadapan langsung dengannya. Dr. Liu, dia sedang di luar negeri, menghadiri konferensi. Tidak ada waktu untuk urusan kita. Artinya, dari awal sampai akhir, hanya mengandalkan mulutmu, omong kosong di sini. Bilang aku depresi ya, kamu curi kawinku. Aku belum bicara. Masalah, bagaimana berbohong? Ya, luka di tangan Nyonya Zhang. Nyata, namun Wu hanya punya selembar surat diagnosis tak jelas. Intinya, Nyonya Zhang benar. Aku saja. Semuanya. Jangan tertipu olehnya. Dulu untuk menikah saya, dia memutus hubungan, tak bawa uang, lalu menikah dengan saya. Tak gunakan satupun uangnya. Benarkah? Bukan? 3 tahun menikah, kamu tak dapat uang, semua keluarga bergantung padaku. Barang-barang kebutuhanmu harus yang terbaik, sangat manja. Bahkan ibuku harus melayanimu dengan rendah hati. Baik, bilang kamu aku tak bantumu dapat duit. Tapi kalau bukan buat bantu kamu usaha, bagaimana bisa keluar pekerjaan jutaan? Kerja di perusahaan kecilmu buruk. Kamu. Astaga, pekerjaan juta, ditinggalkan begitu. Di mana cari istri ini? Benar, Wu Yaozu ini menikahi istri yang begitu baik. Tidak puas, maka KDR dia. Saat kamu mulai bisnis, hampir semua dengan asetku menopang perusahaan. Semua kamu lupa? Kamu bohong. Aku tak pernah pakai uangmu. Setelah menikah, kamu jadi rumah tangga. Perusahaan berkembang semakin baik karena usahaku sendiri. Wu Yaozu, kau sungguh tebal muka. Berbicara denganmu sungguh sia. Semua. Saya punya bukti. Wu Yaozu hidung belang. Hah? Semuanya, saya punya bukti. Bukti bahwa Wu Yaozu adalah seorang gigolo. Setelah menikah, semua pengeluaran rumah tangga dibiayai dari tabungan saya. Pernahkah kamu membawa uang sepeser pun untuk keluarga? Bahkan keluarga kakakmu bergantung pada subsidi dari saya. Setelah tabungan saya habis, kamu mulai memukul dan memaki saya, meremehkan saya karena melahirkan anak perempuan, mau membiarkan saya dan anak perempuan saya mati kelaparan. Semua hal ini berani kamu bilang tidak pernah kamu lakukan? Tuan Wu, catatan transaksi tadi menunjukkan investasi pertama Anda setelah memulai bisnis berasal dari istri Anda. Ini tidak sesuai dengan pernyataan Anda sebelumnya. Tolong berikan penjelasan. Astaga, ternyata Wu Yaozu selalu memakai uang istrinya. Wu Yaozu ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ini semua dia berikan dengan sukarela. Dia melihat potensi saya. Ini investasinya untuk saya. Lalu apa yang dikatakan Nyonya Zhang tadi? Semua pengeluaran kalian setelah menikah ditanggung olehnya. Bahkan keluarga kakakmu diberi subsidi olehnya. Apakah ini benar? Cukup. Jaga mulut kalian. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan kalian. Ini malah kau tersinggung ya? Perusahaanmu ini hanya perusahaan kecil. Masih berani bicara besar di sini. Tuan Wu, saya konfirmasi. Apakah Anda baru saja mengancam semua jurnalis di kota kami? Memangnya kenapa? Di belakang keluarga Wu, ada orang terkaya. Orang terkaya itu akan segera berinvestasi di perusahaan kami. Kalian tunggu saja. Orang terkaya akan segera berinvestasi di perusahaan kami.
Tunggulah saja. Sepertinya orang terkaya memang akan berinvestasi di Wu Group. Apa? Lalu bagaimana dengan Nona Zhang itu? Wu Yaozu begitu gila. Setelah dia kembali, pasti situasinya berbahaya. Benar juga, buktinya sudah sangat lengkap. Tetapi tetap saja tidak bisa menjatuhkannya. Saya akan segera menikahi putri orang terkaya. Nanti setelah mewarisi Zhang Group, saya akan jadi orang terkaya. Lihat, siapa yang berani menghakimi saya? Tianwu, apakah Anda merasa uang dan kekuasaan bisa menginjak-injak hukum, Tianwu? Maksud Anda adalah menggunakan tangan orang terkaya untuk menindas semua jurnalis di kota ini. Kenapa orang terkaya bisa tertarik pada orang seperti ini? Ya, bahkan menikahkan putrinya dengannya. Bukankah ini memasukkan putrinya ke mulut harimau? Wu Yaozu, siapa yang bilang orang terkaya akan berinvestasi padamu dan menikahkan putrinya denganmu? Zhang Tianzhen, kamu masih tidak berani menghadapi kenyataan? Aku beritahu, setelah orang terkaya umumkan investasi, seluruh kota akan tahu orang yang dipilih orang terkaya adalah aku. Nanti, kamu pasti tamat. Tianwu, apakah Anda secara terang-terangan mengancam Nona Zhang? TNU, apakah orang terkaya dengan mengetahui Anda sudah beristri tetap akan menjodohkan putrinya dengan Anda? Tentu, orang seperti Zhang Tianzhen mana pantas untukku? Dulu kalau bukan karena dia terus membebaniku, aku pasti sudah menikahi putri orang terkaya dan melesat ke puncak. Mana mungkin dia mendapat giliran? Sekarang dia malah merasa teraniaya. Dia menghalangi keberuntungan karierku. Pantas saja dipukul. Kamu bilang siapa yang pantas dipukul? Kamu bilang siapa yang pantas dipukul? Direktur Zhang, Anda akhirnya datang. Begini keadaannya. Zhang Tianzhen bekerja sama dengan media untuk memfitnah saya. Dia ingin menggagalkan acara peluncuran ini. Dia bilang saya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya. Ini kan omong kosong. Saya begitu baik padanya. Direktur Zhang, Anda sendiri pernah melihatnya. Mana mungkin saya memukulnya? Menurut saya, mereka pasti sudah menerima uang dari perusahaan pesaing dan sengaja datang untuk memfitnah saya. Direktur Zhang, kenapa Anda memukul saya? Saya memang sengaja memukulmu. Dasar orang hina yang tidak tahu balas budi. Sudah enak-enak hidup dari istri, masih mau meninggalkan istri dan anak? Direktur Zhang, apakah ada kesalahpahaman? Ini semua mereka yang memfitnah saya. Saya sama sekali tidak pernah melakukan ini. Memfitnahmu? Bukti mana di layar ini yang palsu? Tidak, ini semua tidak benar. Zhang Tianzhen, perempuan ini, sama sekali tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak ini untuk saya. Ini semua dia yang memasukkannya. Oh ya? Kamu terus-terusan memaki putri saya sebagai masih berharap saya berinvestasi untukmu? Benar-benar mimpi di siang bolong? Tidak mungkin. Mana mungkin dia putri Anda? Dulu saya tidak setuju kalian menikah, tapi Tianzhen bersikeras ingin menikahimu. Jadi, saya minta dia menyembunyikan identitasnya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kah kalian masih mesra seperti semula? Saya akan mengakui statusmu, Wu Yaozu. Kamu hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan harta saya. Sayang sekali. Apa? Dari awal sampai akhir kau memang orang yang egois dan licik. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Zhang Tianzhen adalah putri orang paling kaya? Bagaimana mungkin Zhang Tianzhen adalah putri orang terkaya? Hah? Tianzhen, dulu hubungan kita begitu baik. Ini salahku Sojil. Maafkan aku ya. Aku berimu banyak kali. Direktur Zhang, Wu Yaozu bilang Anda akan berinvestasi untuknya. Apakah ini benar? Dulu, demi putriku, aku ingin investasi padanya. Tapi hari ini, setelah mengetahui kebenarannya, aku tidak akan memberinya 1 sen pun. Tidak hanya itu, aku hentikan semua. Ini kerja sama dengan grup Zhang dan Wu. Sungguh memuaskan. Tidak suka Wu Yaozu. Wajah Wu Yaozu itu. Bagus sekali. Cerita yang memuaskan menjadi kenyataan. Nyonya Zhang Tianzhen ternyata putri konglomerat. Wu Yaozu mencuri ayam. Kalah nasi. Zhang, apakah akan menuntut tanggung jawab pidana Wu Yaozu? Tentu, kami akan bersama para pekerja menuntut Wu Yaozu aniaya, gaji terlambat, kurang kualitas. Aku atur pengacara terbaik dari grup untuk menangani kasus ini. Wu Yaozu, bersiaplah untuk membusuk di penjara. Tunggu. Kalian sungguh mengira bisa mengalahkanku? Kenapa? Kamu juga asli yang sembunyi? Kalian pikir kenapa perusahaanku bisa berkembang sampai ini dalam 3 tahun? Ini skala ini. Ya Wu Yao 3 tahun saja. Berubah dari pekerja, tadi kenal menjadi presiden, grup Wu. Pasti ada rahasia di sini. Tuan Wu, maksud Anda adalah perkembangan perusahaan Anda sebenarnya di belakang layar selalu didukung oleh modal ya? Tentu saja. Tuan Wu, apa maksud Anda? Apakah perkembangan perusahaan Anda sebenarnya selalu didukung modal? Tentu.
Ada tokoh misterius besar yang selalu diam investasi saya. Dia tidak pernah muncul. Pasti dia tokoh besar misterius. Tokoh besar ini sangat mendukungku. Jangan terlalu senang dulu. Tokoh besar misterius. Ya, Zhang Lixia, jangan kira seluruh dunia. Hanya kamu dominan, hanya terkaya Z. Di luar kota Z, kau bukan apa-apa. Wu Yaozu ini benar-benar beruntung sekali. Pak Zhang pergi saja. Lalu datang tokoh besar misterius. Kenapa tak ada investor saya? Bu, apakah yang dia katakan benar? Kalau kau serang dia sekarang, apakah akan mempengaruhimu? Tenang saja. Wu Yaozu, kau benar-benar gila. Kau pikir dengan kemampuanmu, ada buta banyak berinvest padamu. Apakah bantuan diam-diam yang kau maksud adalah ini? Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu? Kami bisnis, tapi kami tidak buta. Kalau bukan karena putri saya yang tertipu olehmu, aku akan memberimu investasi. Satu bisnis kecil berasal dari Zhang. Benar-benar menganggap dirinya barang berharga. Ibu, bertahun-tahun ini, kamu sudah lelah. Maafkan aku. Aku salah, tapi sekarang aku sudah mengerti. Aku tak bisa letak hidup pada cinta yang ilusif ini. Kebahagiaan dan rasa aman harus diraih sendiri. Ibu, aku paham. Punya kemampuan pribadi adalah yang terpenting. Aku ingin belajar keterampilan nyata. Nanti bisa menjadi sandaran Rui-Rui dan membuatmu tenang. Maukah kamu mengajariku? Anak baik, kamu sudah dewasa. Wu Yaozu dicurigai sengaja telat gaji, mengurangi bahan, dan melukai dengan sengaja. Ikutlah denganku. Tidak, Tianzhen. Tolong aku! Tolong aku! Semuanya. Setelah aset Wu Yaozu dilikuidasi, saya akan pakai bagi gaji semua dan memberikan kompensasi yang sesuai. Bagus sekali. Payudaraku langsung lega. Ya, untungnya akhirnya Wu Yaozu dihukum. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur malam ini.